ini yang mau mengumpulkan tugas yang resume jurnal sudah saya buat ya linknya di Spada. Silahkan bisa dicoba di upload. Ada kendala bisa konfirmasi ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Materi sampai dengan materi ke-7 juga sudah saya upload di Si Akang dan di Spada. Nah, untuk pengelolaan air untuk tanaman padi dan palawija, ya, jadi ini penerapannya gimana, contoh penerapan pengelolaan air, yaitu pemberian air untuk tanaman padi dan palawija yang ditanam di lahan. Ini ada untuk padi khususnya, nanti kita lihat bagaimana pemberian air untuk padi sawah dan kemudian kedelai, kacang tanah seperti itu. Untuk pemberian air untuk padi sawah, ya, pemberian air untuk tanaman padi di berbagai daerah itu berbeda-beda, tergantung dengan iklim, debit air, kebutuhan tanaman, dan kebiasaan petani. Menurut cara pemberiannya, pemberian air untuk tanaman padi dapat dibagi menjadi 3, yaitu mengalir terus-menerus atau continuous flowing, kemudian penggenangan terus-menerus atau continuous submergence, serta terputus-putus atau intermittent. Kita lihat satu persatu. Untuk yang mengalir terus-menerus atau continuous flowing, air diberikan secara mengalir terus-menerus dari saluran ke petakan sawah atau dari sawah yang satu ke petakan sawah yang lain. Cara ini merupakan cara yang banyak dipraktekkan di Indonesia. Nah, di Indonesia cara mengalir terus-menerus ini banyak dipergunakan dengan pertimbangan bahwa kalau airnya cukup banyak tersedia, misalnya pada sawah-sawah di daerah lembah. Kemudian cocok juga diterapkan di daerah pegunungan, karena air juga tidak masalah ya, banyak yang ini sumber air kan di daerah pegunungan. Kemudian untuk bisa menghilangkan kandungan H2S atau senyawa lain yang berbahaya akibat drainase yang kurang baik sebelumnya. Bisa juga mempertahankan temperatur atau suhu tanah dari keadaan yang terlalu tinggi atau rendah, serta bisa menghemat tenaga untuk pengelolaan air, serta bisa menekan tumbuhnya gulma. Jadi kalau mengalir terus-menerus itu tadi air dari sumbernya, misalnya yang dekat petakan sawah itu dari saluran irigasi tersier, itu ada bukaan air dialirkan terus-menerus ke petak-petak di lahan sawah. Tentunya itu bisa diterapkan jika pasokan airnya tersedia dengan baik. Berikutnya, pemberian air dengan pengenangan terus-menerus atau continuous submergence. Tanaman diberi air dan dibiarkan tergenang mulai beberapa hari setelah tanam hingga beberapa hari menjelang panen.
Cara ini dipraktekkan dengan pertimbangan pengenangan terus-menerus diselingi pada waktu pemupukan memberikan respon yang baik. Menekan atau mengurangi pertumbuhan gulma, menghemat tenaga untuk pengelolaan tanah. Nah, jadi kalau yang pengenangan terus-menerus, ya, ini air dialirkan sampai ketinggian genangan tertentu dan juga dipertahankan terus. Kalau ada pengurangan digenangi lagi. Jadi dia dalam waktu yang relatif lama kondisi tanaman padi itu selalu tergenang. Kemudian yang pemberian air dengan terputus-putus atau intermittent, ya. Tanaman diberi air sampai pada ketinggian tertentu, kemudian di stop, setelah beberapa hari diberi air lagi. Pemberian air dengan cara terputus-putus ini disebut juga pemberian air dengan rotasi atau rotational irrigation. Cara ini baik untuk dipraktekkan pada daerah yang kurang air. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam praktek cara pemberian air secara terputus-putus ini ialah mengetahui periode-periode kritis dari pertumbuhan tanaman. Misalnya, kekurangan air pada periode pertumbuhan, bunting, dan pembuahan itu mengakibatkan sterilitas yang sangat tinggi hingga menurunkan hasil padi dan dapat menurunkan jumlah bulir pada tiap malai. Ya. Jadi seperti itu. Kalau terputus-putus itu petalan sawah itu dialiri, tapi setelah sampai ketinggian tertentu dihentikan. Nanti kalau biasanya kan air itu akan berkurang ya di petak lahan baik karena penguapan atau juga karena rembesan ya, sehingga kalau sudah berkurang kemudian dialiri lagi. Jadi ada jedanya, tidak terus menerus pengalirannya kalau yang terputus-putus. Nah, kemudian pemberian air secara terputus-putus ini justru memiliki keuntungan, ya, diantaranya untuk daerah-daerah yang penyediaan airnya terbatas, pemberian air terputus-putus bisa menghemat air sehingga menjamin kestabilan penyediaan air untuk seluruh daerah. Nah, untuk daerah yang penyediaan airnya cukup banyak, kelebihan air akibat penggunaan yang hemat dapat digunakan untuk perluasan areal atau penggunaan untuk industri. Kemudian bisa memperbaiki aerasi atau kandungan udara dalam tanah sehingga menghindarkan tanaman keracunan bakteri atau keracunan lain yang akan merugikan. Ya, ini karena kan kalau terputus-putus itu ada kalanya air tidak menggenang tinggi ya, sehingga itu memberi ruang untuk udara dalam tanah. Nah, kemudian pada daerah yang terjangkit malaria atau demam berdarah itu dapat memutus siklus perkembangan nyamuk ya, entah malaria, demam berdarah, sehingga juga dapat memberantasnya. Jika petani telah yakin penggunaan cara ini tidak merugikan, maka cara ini juga akan mengurangi perselisihan petani pada saat penyediaan berkurang. Ya. Jadi di sini itu dalam konflik sosial itu sering terjadi kalau di daerah pertanian itu salah satu masalahnya adalah perebutan air. Ya. Misalnya ada
dalam suatu jaringan irigasi dari saluran irigasi primer, kemudian sekunder, dia akan dialirkan ke beberapa saluran tersier. Nah, kadang dari sekunder ke tersier ini untuk daerah yang dekat dengan saluran sekunder, dia air yang diperoleh bisa jadi kontinu dan lancar. Tapi untuk daerah yang agak jauh dari saluran sekunder, biasanya air yang diperoleh kalau banyak dibuka untuk daerah yang lebih dekat, dia akan menjadi kecil ya, atau kurang kontinu. Nah, dengan adanya intermittent atau terputus-putus, itu kan ketika di satu daerah pemberian airnya udah dirasa cukup kan dihentikan, sehingga dia bisa dialirkan full ke daerah yang lain, sehingga daerah yang lain itu juga bisa memperoleh air dalam jumlah yang cukup. Nah, setelah misalnya itu daerah A dan B, kemudian A dan B udah cukup, bisa dialirkan ke C, seperti itu ya kalau yang intermittent, sehingga semua daerah yang ada pada jaringan irigasi tersebut, meskipun tidak harus yang terlalu dekat, itu akhirnya bisa memperoleh air secara lebih adil dan merata. Nah, kemudian kalau beberapa yang tidak bisa memperoleh air secara adil, terkadang itu menjadi konflik sosial ya, menjadi ketegangan atau tawuran seperti itu. Itu bisa berpotensi seperti itu juga. Kemudian itu tadi keuntungan ya dari cara pemberian air secara intermittent atau terputus-putus. Yang lainnya kerugian cara pemberian air secara terputus-putus adalah memerlukan tambahan modal investasi untuk penyempurnaan fasilitas jaringan terminal, penambahan intensitas saluran, alat-alat pengontrol dan pengukur air, dan lain-lain. Kemudian bisa mempercepat pertumbuhan gulma dan tenaga yang lebih banyak dan lebih terampil. Ya, karena dia kan butuh ya mengontrol kapan air itu dirasa cukup alirannya dipetakan, terus kapan dirasa cukup itu dihentikan, nanti lain waktu dialiri kembali kayak gitu ya. Jadi butuh tenaga yang terampil juga untuk mengontrol. Kemudian selama pertumbuhan tanaman padi, diperlukan waktu-waktu pengurangan air yang menggenang di petakan sawah. Kegunaan dari pengurangan air adalah untuk memberikan kesempatan kepada akar untuk mendapat aerasi yang baik, sehingga perkembangan akar juga baik dan dapat menjamin pertumbuhan yang baik. Kemudian bisa menaikkan temperatur tanah sehingga dapat merangsang aktivitas mikrobia dalam merombak bahan-bahan organik. Menghilangkan gas-gas racun yang timbul yaitu CH4, H2S sebagai akibat proses reduksi. Kemudian bisa membatasi perpanjangan ruas sehingga tanaman itu tidak mudah rebah. Juga mengurangi jumlah anakan yang tidak menghasilkan male atau anakan non-produktif, serta menyeragamkan pemasakan dan mempercepat masa panen. Nah ini jadi yang intermittent tadi malah bagus ya, jangan sampai padi itu digenangi air tapi terus-menerus tanpa adanya dikurangi ya. Pada waktu-waktu tertentu dengan adanya pengurangan genangan air di petakan sawah itu justru baik ya, terutama terkait
akar akan mendapat aerasi atau oksigen yang baik. Itu nanti perkembangan akar juga akan lebih baik. Itu mempengaruhi juga jumlah anakan ya. Kalau ketinggian genangan airnya itu tidak terlalu tinggi. Kemudian ini sebagai contoh tata laksana pengairan dipetakan sawah untuk varietas-varietas padi umur genjah. PB5, PB8, C4, Pelita 1, dan lain-lain. Nah, di mana setelah bibit ditanam atau setelah pemupukan nitrogen ke-1 selama 3 hari, petakan sawah itu tidak diairi tetapi dibiarkan dalam keadaan macak-macak. Dari umur 4 sampai 14 hari setelah tanam, selama 10 hari diberi pengairan setinggi 7 sampai 10 cm agar temperatur tanah tidak naik yang dapat mengakibatkan tanaman menjadi layu. Dari umur 15 sampai 30 hari setelah tanam, selama 14 hari atau 2 minggu, sawah digenangi terus dengan tinggi 3 sampai 5 cm. Ya, jadi ada genangan air tapi jangan terlalu tinggi ya, cukup 3 sampai 5 cm saja, karena jika ketinggian genangan air lebih dari 5 cm justru dapat menghambat perkembangan dari anakan. Periode ini disebut periode kritis. Ya. Terutama ini periode kritis ke-1. Kekurangan air pada fase ini justru bisa mengurangi jumlah anakan. Jadi kalau saat periode kritis, yaitu periode di mana tanaman membutuhkan air dalam jumlah terbanyak, ya harus diusahakan tersedia airnya. Kalau kondisi periode kritis kok justru sangat kurang tersediaannya, yaitu bisa berakibat tidak baik untuk tanaman. Nah, berikutnya setelah itu air dikeluarkan selama 5 hari dan keadaan tanah dibiarkan sampai macak-macak. Pada saat ini dilakukan pemupukan nitrogen kedua dan menyiangi ke-1. Nah, kemudian menurut musimnya padi di sawah itu biasanya digolongkan dalam 2 macam, yaitu padi rendengan atau ranteban dan padi gadu atau musim kemarau ya. Jadi yang padi rendengan ditanam di musim penghujan. Rendengan itu penghujan sekitar Oktober sampai April. Sedangkan padi gadu itu biasa ditanam di musim kemarau pada periode April sampai September, biasanya kemarau. Nah, untuk padi gadu itu ada padi gadu izin yang mendapat air penuh, padi gadu tanpa izin yang mendapat air sama dengan palawija. Nah, palawija ini beda lagi tata laksana pemberian airnya dibandingkan dengan padi sawah. Ya. Ini pemberian air untuk palawija, yang termasuk palawija itu diantaranya adalah jagung, kedelai, kacang tanah, ya ini kacang-kacangan, kedelai, kacang tanah. Kemudian umbi-umbian ada seperti ubi jalar, ubi kayu. Nah, tanaman palawija itu perlu air irigasi hanya pada musim kemarau saja.
pada musim labuhan dan marengan, ya, karena itu memang masih ada hujan, itu cukup kebutuhan airnya berasal dari air hujan. Nah, kemudian pemberian air pada suatu daerah palawija ini biasanya disatukan dengan pemberian air untuk padi gadu ijin, tebu kalau ada dalam perbandingan padi banding tebu banding palawija adalah 8/3, 8 berbanding 3 berbanding 2. Ini dari segi jumlah pemberian airnya ya. Jadi paling banyak itu proporsi air untuk padi, baru tebu, baru yang paling sedikit adalah palawija. Itu tentunya sesuai dengan kebutuhan air masing-masing. Jatah pemberian air untuk palawija hanya sedikit disebabkan tanaman palawija tidak banyak memerlukan air dan perlu tambahan air pada waktu-waktu tertentu. Nah, untuk masing-masing jenis palawija biasanya berbeda-beda kebutuhan airnya. Kita lihat contoh pengolahan air untuk tanaman palawija jagung. Nah, menanam jagung dalam musim kemarau itu ada 2 macam cara, yaitu jagung ditanam pada awal musim kemarau sesudah padi rendengan. Pada musim ini, tanahnya sebelum tanam sempat dikerjakan dahulu sebab masih lunak, baik dengan bajak maupun dengan cangkul. Kemudian pada pertengahan musim kemarau, ya, pada musim ini tanah biasanya bekas ditanami kedelai atau bekas tebu, ya, disebut juga tanah dongkelan. Kalau debit sungai mencukupi, tanah bisa diairi dahulu lalu diolah sebelum ditanami. Kalau debit kecil sebelum ditanami, tanah tidak diolah dahulu tetapi cukup dibuat lubang ya, dengan dikowak ya, dengan cangkul. Kemudian diairi sedikit atau disiram, ditanami, lalu ditutup dengan pupuk kandang atau kompos. Ya. Ditutup dengan pupuk kandang atau kompos. Kemudian sampai umur 3 minggu, tanaman itu disiram jika perlu. Nah, pengairan selanjutnya cukup 2-3 kali saja ya. Jadi tidak selalu harus setiap hari ya pengairan jagung tuh. Yaitu yang pertama pada umur 2-3 minggu, yang kedua pada umur saat akan ini keluar bunga ya, pada yang kedua itu saat akan keluar bunga dari jagung. Kemudian yang ketiga itu pada waktu penyerbukan telah selesai pembentukan buah ya. Jadi awal pembentukan buah. Caranya dengan dilep atau digenangi air dalam beberapa jam ya, 1-2 jam. Lalu airnya dibuang. Dengan 3 kali lep akan memerlukan air 1.600 meter kubik per hektar. Kebutuhan yang optimum adalah 2.850 meter kubik per hektar. Dilep itu ya digenangi air ya. Jadi sengaja digenangi air dalam jumlah yang agak banyak, tapi ya setelah digenangi habis itu dibiarkan. Nanti lama-lama airnya juga berkurang ya. Ada yang menguap, ada yang rembes ke bawah gitu. Tapi itu ya awal untuk
pemberiannya bisa dengan lep tadi. Kalau untuk di tanaman padi sawah yang dibudidayakan di daerah sawah. Untuk jagung pun iya ya, jagung ini kalau padi kan digenangi, jagung juga bisa dilep, kacang-kacangan bisa dilep juga. Nah, ini cara yang banyak diterapkan oleh petani. Nah, kemudian ini sebagai contoh penanaman kedelai di musim kemarau itu ada 2 macam cara. Ya. Penanaman kedelai di musim kemarau ada 2 macam cara, yaitu sesudah padi rendengan dan sesudah tanam tebu. Sesudah padi rendengan, ya pada musim ini tanah tidak diolah dahulu, langsung ditanam. Sesudah tanam tebu, tanah juga tidak diairi. Nah, pada yang penanaman sesudah padi rendengan atau padi musim penghujan, kadang-kadang tanaman kedelai tidak perlu diairi. Ya, kalau debitnya cukup, pengairan dapat dilakukan hanya 2 kali saja. Tidak perlu diairi karena terkadang masih terjadi hujan. Ya. Jadi kalau debit air di saluran cukup, pengairan dilakukan 2 kali saja, yaitu yang pada masa kritisnya. Yang pertama adalah pada waktu tanaman kedelai berbunga. Yang kedua adalah pada waktu tanaman kedelai mulai pembentukan buah. Ini fase generatif. Kemudian pada yang kedelai ditanam sesudah tanam tebu, perlu juga pengairan sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama pada waktu akan menanam, yang kedua pada waktu berbunga, ya, kemudian yang ketiga adalah pada waktu berbuah. Ini fase-fase kritis untuk kedelai. Cara mengairinya juga bisa dengan dilep untuk beberapa jam, ya. Misal ini sama seperti pada jagung. Lalu setelah genangannya tadi ngelepnya dirasa cukup, itu sisa airnya bisa dibuang. Berikutnya kacang tanah. Kacang tanah ini ditanam sesudah tanaman kedelai atau tebu untuk penyelang, menanti musim hujan yang akan datang. Sebelum menanam, tanah diolah dahulu, lalu dibuat parit-parit. Pengairan untuk kacang tanah dilakukan 5 kali, yaitu yang pertama, waktu akan mengerjakan tanah. Yang kedua, waktu biji sudah ditanam. Yang ketiga, waktu tanaman berumur 15 hari. Yang keempat, waktu tanaman berumur 30 hari atau sesudah disiangi. Penyiangan itu pembasmian gulma. Kemudian yang kelima, dilakukan tanaman sudah berbunga. Cara mengairinya juga bisa dengan dilep. Banyaknya air yang diperlukan untuk kacang tanah itu sekitar 3.300 meter kubik per hektar. Nah, untuk kekurangan airnya dapat dilihat jika ada gejala layu pada tanaman. Kalau tanaman kurang seger, ya, agak
rebah gitu tuh dia biasanya udah mulai layu permanen. Kalau benar-benar layu itu disebut layu akhir. Nah, kemudian pembuangan air atau drainase ya. Ini khususnya untuk baik tanaman sawah ataupun tanaman palawija. Nah, untuk pembuangan air atau drainase untuk padi sawah, prinsip pembuangan air itu adalah air hujan ditambah pengairan kalau ada, dikurangi kebutuhan air untuk tumbuh tanaman, ditambah penguapan dari permukaan air tanah, ditambah peresapan ke dalam tanah, ditambah kebutuhan untuk penggenangan padi. Sisanya dibuat ke saluran pembuang. Pemberian air sisa sama pentingnya dengan pemberian air irigasi. Padi yang airnya tidak mengalir berarti tidak ada pembuangannya. Hasilnya akan berkurang atau tanaman dapat mati karena keracunan. Di Indonesia biasanya saluran pembuang merupakan saluran pemberi juga, ya, atau bisa dikatakan bahwa saluran pembuangan irigasi mempunyai dwiguna atau double purpose. Jadi di situ air keluar masuk ya, ya saat butuh untuk masukin air kalau dirasa udah cukup mau dikurangi lewat situ juga. Nah, selain itu anak sungai biasanya juga dipakai sebagai saluran pembuang. Banyak di antara petani yang memperkecil saluran pembuang agar sawahnya lebih luas, ya. Tapi di satu sisi yang seperti itu juga kalau daya tampung saluran pembuang terlalu kecil terhadap air yang mengalir, ini bisa mengalir yang akhirnya justru dapat merusak tanaman. Kemudian pembuangan air sisa biasanya lebih mudah pada daerah-daerah yang miring dan tidak begitu besar curah hujannya. Kemudian pembuangan air untuk palawija, ya ini drainase untuk tanaman palawija juga bermanfaat, diantaranya dapat mempercepat waktu mengerjakan tanah dan penanaman, terutama penting pada penanaman palawija sesudah padi rendengan. Bisa juga drainase untuk palawija ini memperpanjang masa tanam serta pada tanah yang sesuai dengan keperluan tanaman dan memperdalam volume tanah aktif. Memperbaiki tanda dalam tanah, ya, memperkecil erosi sebab memperbesar peresapan air ke dalam tanah sehingga air yang mengalir ke permukaan tanah lebih sedikit. Nah, berikutnya bisa memperbaiki kehidupan bakteri di dalam tanah. Ya, terutama ini bakteri yang bermanfaat untuk kesuburan tanah kan ada rhizosfer, azotobacter kayak gitu ya, trichoderma gitu bermanfaat untuk kesuburan tanah. Nah, juga bisa membuang atau mengalirkan garam-garam yang berbahaya bagi tanaman. Hal ini penting pada pembentukan rawa-rawa untuk pertanian. Dan yang lainnya bisa mempertinggi temperatur atau suhu di dalam tanah. Ya, ini tentunya cocok untuk tanaman palawija yang ditanam di daerah-daerah dataran tinggi, ya. Karena kalau justru di dataran tinggi kadang terlalu dingin, sebaiknya malah
temperatur dalam tanahnya dibuat jangan terlalu rendah juga. Nah, kemudian pembuangan air sisa atau air lebihan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan saluran terbuka, dengan pipa dalam tanah. Nah, dengan saluran terbuka, itu sudah banyak diterapkan di Indonesia. Ya, jadi kelihatan saluran pembuangannya. Kemudian kalau drainase dengan pipa dalam tanah, itu yang banyak menerapkan adalah negara maju. Nah, ada kalanya dua cara ditempuh bersama-sama, yaitu dengan saluran terbuka dan juga pipa dalam tanah, yaitu pembuangan dengan saluran terbuka ditambah pembuangan dengan pipa dalam tanah. Ini banyak dilakukan di Jepang dengan maksud mengeringkan tanah secepat-cepatnya dan lapisan olah sawah dapat diperdangkal, ya, sehingga mesin-mesin pertanian atau misalnya hand tractor itu bisa digunakan di lahan sawah tersebut. Nah, itu ya contoh pengelolaan air untuk tanaman padi sawah dan palawija. Nanti untuk yang pengelolaan air untuk tanaman hortikultura, yaitu sayur dan buah-buahan, itu agak berbeda lagi. Nanti itu insya Allah yang pengelolaan air untuk hortikultura dibahas setelah ujian tengah semester. Nah, karena kita itu dari awal sampai dengan pekan ini pertemuan mata kuliahnya sudah 7 kali, maka nanti kita untuk agenda pekan depan adalah melaksanakan evaluasi berupa ujian tengah semester. Ya. Ini untuk irigasi kan ya bahannya berarti yang dari saya ya, karena kan baru saya yang masuk sampai dengan UTS. Nanti tadi saya sempat bilang ke yang kelas E, jadi agar bobot soalnya sama karena ujiannya juga online, akan kita satukan waktunya. Nah, untuk sore hari seperti ini, kalau kelas E sih bisa. Ya. Kalau kalian, apakah semua bisa atau ada sebagian yang tidak bisa untuk sore-sore seperti ini? Untuk di Kamis pekan depan. Untuk materi semuanya sudah saya share entah di si Akang entah di Spada ya, bisa dipelajari. Jadi karena online ujiannya kita paperless ya, nanti saya akan share link Google Form ya. Jadi ada pilihan ganda, ada juga jawaban singkat ya yang harus ini apa namanya ya dipersiapkan lah, dipelajari semua materi yang sudah diberikan, kemudian ya saat Kamis mudah-mudahan kalau yang kelasnya katanya bisa sore-sore ya. Kalau kalian juga mudah-mudahan semuanya bisa ya. Pokoknya ingin saya laksanakan secara serentak aja biar bobot soalnya sama seperti itu. Nah, terus yang untuk link pengumpulan yang tugas resum jurnal sudah saya buat ya, bisa juga di-upload, bisa sampai weekend ini. Ya. Kalau misalnya ada yang belum srek dengan yang kemarin dikerjakan, bisa inilah saya kasih waktu sampai weekend. Nah, begitu juga ini karena saya belum sempat terlalu banyak sengaja buka laptop untuk meng-create yang ini aja ya, karena banyak keluar masuk kelasnya, ada yang offline ada yang online, tapi kan kita ngomong terus suka juga lagi ada juga mahasiswa agro yang pada seminar UP ya, sehingga kadang kalau nggak antara urusan
kuliah ya urusan seminar ya. Jadi tapi nanti pokoknya sebelum pelaksanaan UTS, saya mungkin di pertemuan yang ke-6 juga akan share sedikit soal-soal untuk merangsang Anda membaca-baca materi lah ya. Dengan mencoba menjawab pertanyaan itu kan jadi nyicil belajar untuk persiapan UTS seperti itu. Nah, silakan sampai di sini ada pertanyaan atau tidak, baik terkait materi yang diberikan atau persiapan UTS misalnya ya, karena kalau Anda karena online kan ya tetap dikerjakan di tempatnya masing-masing saya rasa, tapi tetap baiknya itu ini ya original ya, memang hasil dari Anda proses belajar, menghargai waktu ya. Kalau ya tidak hanya sekedar ada soal tanpa mau mencerna, berpikir jernih, cari ini aja bantuan AI. Kadang AI itu ada yang mendekati bagus, tapi ada yang agak melenceng juga soalnya ya. Jadi jangan 100% percaya dengan kalau Anda nanya jawaban ke AI seperti itu. Nah, silahkan sampai di sini gimana? Kalau pekan depan UTS-nya yang sore-sore gini ya mungkin ini ya karena nanggung sholat asar tadi misal dimulai jam 3 gitu bagaimana? Bisa atau tidak? Halo? Kalau saya bisa ikut. Bisa. Ya Bisa, maksudnya Bu. kan biar ini apa? Biar sekalian semuanya. Tadinya kalau kelas yang pagi yang katanya dia terakhir kuliah kan sebelum duhur lah. Maksudnya selesainya sebelum duhur. Jadi kalau saya kan yang jam 1 mulai ke 6 kan harus masuk ke kelasnya agro ya, karena kalau sebelumnya dulu 1 sampai 5 nggak ada masalah, tapi ternyata mulai ke 6 bentrok karena ganti tim teaching. Yang tim teaching 3 orang kan harus ada yang masuk di pertengahan soalnya. Nah, intinya pengen saya buat biar serentak seperti itu ya. Kalau serentak kan tidak ada iri-irian karena bobot soalnya sama seperti itu. Sebentar, saya mau lihat si akangnya bisa diakses atau tidak. Kadang si akang ini tadi sempat ada nge-lag-nya nih. The site cannot be reached. Ya, dicoba sekali lagi. Nah, ini. Tadi yang kelas waktu di agro itu sempat nge-lag, tapi dibuka lagi bisa ya, tapi nggak tahu ini. Hanya nge-lag sedikit sih suka nggak masalah, tapi kalau maintenance justru malah lama. Coba kita coba lagi si Akang. Nah ini sekarang buka ya, karena dia buka. Memang kadang buka, kadang ini. Berarti ini manajemen irigasi kelas I dan J ya. Karena di si Akang Ibu itu campur agro agri, ada yang kelasnya banyak juga di agro yang 8 kelas. Jadi agak riwet melihat kelas-kelasnya. Manajemen irigasi kelas I dan J. Ya ini dulu. Yang kelas I dulu.
Ya, silahkan ini saya panggil ya untuk kelas I terlebih dahulu. Silahkan yang memang hadir merespon saat dipanggil. Syahira, Hadir Ibu. Rudi Hidayat, Hadir Bu, hadir Bu. Najwa Safia, Najwa Safia.